Ustadz, wah ini kira sensitif, tapi oke, tidak apa-apa. Ada seorang tokoh kiai, bahkan menyebut dirinya syekh, tapi mazhabnya mazhab Bung Karno. Sudah saya sampaikan kan, ini tokoh memang, tapi kalau untuk urusan ilmu agama gila. Mohon maaf, saya sudah kenal sih enggak, saya tahu betul, sudah saya baca biografinya. Bukan hanya biografi, kalau studinya sebenarnya juga cukup, tapi perilaku itu menentukan. Jadi kalau mazhab politik, silakan mazhab Bung Karno. Mazhab kemasyarakatan silakan Bung Karno. Tapi kalau mazhab fikih, ya untuk mencari di luar 4 mazhab ini susah. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dulu ada 13, tapi masing-masing ngelugur sendiri-sendiri, hilang sendiri-sendiri karena memang kalah populer dan kalah valid dengan 4 ini. 4 ini berlangsung sudah berabad-abad loh. Jadi kalau sudah menyangkut ilmu agama, ya mazhabnya para ulama yang sudah memadai. Ini loh, Quran juga hafal. Malah disuruh diminta mimpin doa itu, dungane nyanyi ini Israel. Apa itu bunyinya, apa itu? Shalom, apa mas? Shalom apa itu? Havenu Shalom Aleichem. Yaitu sama dengan assalamualaikum lah. Maknanya Havenu itu kepada Anda, Shalom Aleichem. Ya pokoknya maknanya assalamualaikum, maknanya sama, tapi ini kebanggaan Yahudi. Ini bahasa Ibrani. Bahkan mohon maaf ya, ketika orang Israel itu berhasil mengalahkan orang Palestina, berhasil membunuh orang Palestina, itu yang dibaca ini, Havenu Shalom Aleichem. Lah iki lho tinggi mimpin donga, wong-wong kon ngadeg kabeh. Terus dipimpin doa begini. Batuk mungkin. Ya saya gemerget sekali kalau tidak mengatasnamakan seorang syekh, seorang kiai, pimpinan pesantren, ya terserah. Tapi ini terkenal sebagai punya pesantren, pesantrennya besar, dan dia memanggil dirinya syekh, kan berarti agama tuh. Israel tuh bukan penjajah tapi perampok. Palestina itu negaranya orang Palestina sudah ratusan tahun, bahkan bisa 1000 tahun lebih. Memang dulu pernah menjadi tanah sucinya orang Yahudi dulu. Nek dulu-duluan kuwabe ku ya dulu. Apakah lalu kemudian secara politik ratusan tahun bahkan lebih 1000 tahun menjadi tanahnya Palestina, karena memang zaman itu memang siapa yang menang yang menguasai. Sayyidina Umar yang membebaskan Palestina itu dari Romawi. Jadi yang memerdekakan Palestina itu bukan yang orang Yahudi tapi orang Islam dari cengkeraman Romawi. Kemudian setelah sekian ratus tahun, bahkan lebih 1000 tahun ditempati oleh orang Palestina, menjadi negara Palestina. Kemudian oleh Inggris didukung untuk balik rono. Sekarang hampir habis sudah, tinggal sedikit aja semuanya menjadi negara Israel. Jadi bukan penjajah. Penjajah itu punya negara, kemudian kayak Belanda itu menjajah Indonesia, itu penjajah. Tapi Israel itu tidak punya negara, itu negara orang lain lalu masuk, lalu diambil itu dengan pengakuan dan didukung oleh Inggris dan kemudian Amerika. Jadi gitu kok didukung. Tanggung jawab akhiratnya berat loh. Bahwa ini negara-negara Arab juga menjalin hubungan, terserah lah. Yang jelas Indonesia tidak, Bung Karno tidak. Nek mazhab Bung Karno loh ya. Ini ngaku mazhab Bung Karno tapi dia pro Israel. Banyak kok kelakuan Yahudinya, perilaku Yahudinya. Jadi ya sudahlah, saya hanya ingatkan orang tua
bapak dan ibu yang punya anak, kalau memondokkan anaknya, kalau menyekolahkan anaknya, hati-hati, pilih yang bisa mendidik dan menehni anak, jangan menyesatkan anak. Banyak saya kalau cerita tentang ini, tidak usah lah, tidak usah, saya ngerasa nih suwe-suwe. Tapi saya tidak nyebut nama, kan, tidak menyebut nama pesantrennya, tidak menyebut. Penjenengan saya yang ngerti, ya. Terserah dia. Tapi yang jelas saya menghimbau pada semua orang tua harus mikir ulang. Jangan besarnya pesantren, jangan banyaknya santri, kemudian kita terpesona lalu wis pokoknya menyerahkan. Enggak. Keselamatan akhirat itu harus kita pikir 1000 kali lebih daripada keselamatan dunia.